0, 1, 2, 3, 4, 9. Balik lagi kepada 0. 0. Asal kosong. Tadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan itulah kosong. Tapi kosong bukan berarti kosong. Karena angka 1 dari kosong. Tidak ada angka 1 kalau tidak ada angka kosong. Maka inilah menjadikan manusia kehilangan Tuhan. Karena pada saat angka kosong sudah terjadi jadi angka 1, angka 2, angka 3. Begitu sampai angka 9. Kalau dia belum menyadari, angka 9 mengajarkan kembali lagi kamu pada kosong. Sebenarnya. Nah, itulah angka 9 luar biasa. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 8 tambah 1, 9. 9, 2 kali 9 adalah 27, 2 dan 7, 9. 3 kali 6, 9 kali 3, 9 kali 4, 36, 3 dan 6, 9. 9 kali 5, 45, 4 dan 5, 9. Terus begitu. 9 kali 7, 72, 7 dan 2, 9. 9 kali 9, 81, 8 dan 1, 9. Maka itulah angka 9 adalah kesempurnaan. Berarti 7 lubang di kepalamu, 2 lubang di kubur duburmu, 7 lubang itulah siapa yang mampu menjaga itu. Itulah Wali Songo. Maka tadi. Tapi belum bisa Wali Songo kamu sebelum kamu sembelih 7 lubang di sini. Tadi semua. Maka rasakan. Cahaya Tuhan kau bisa lihat dengan 2 jari telunjuk. Sebenarnya. Suara Tuhan kau bisa dengar dengan 2 jempol ini. Tapi juga napas Tuhan, hidup Tuhan kau bisa rasakan dengan 2 jari tengah ini. Dan rasa Tuhan kau bisa rasakan dan kelingking. Ya. Nah itulah akhirnya kenapa orang yang suka latihan. Dia menutup semuanya. Dia liko dari semua. Tapi semuanya harus berangkat dari sirun iblisia, masuk ke sirun Muhammadiyah, barulah sirun ilahiyah. Tapi kalau di sini masih binatang, bagaimana kau akan liko di sini? Kalau kau di sininya binatang, dan di sini dari semua butun, silah perutmu, dadamu, kepalamu. Adam, Muhammad, Allah. Maka disuruh dikirnya la. Pindahkan la sirun iblisiah, sirun Muhammadiyah, sirun ilahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat Abah Setu dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Indah, lebih indah dari segala yang indah, Zat yang Maha Agung, lebih agung daripada segala yang agung, Zat adalah yang Maha Kaya, lebih kaya dari segala yang kaya, adalah Zat satu-satunya yang ada. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaihi kan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya dan sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Maka manusia di alam dunia ini adalah sering menyebut-nyebut nama Allah, menyebut sifat Allah, menyebut af'al Allah. Tetapi dia tidak kenal kepada Allah. Ya.
Dan disinilah menjadikan letak permasalahan. Ya, sesungguhnya adalah terputusnya hubungan sebenarnya. Pirok, ya. Maka istilah ahlussunnah wal jamaah, istilah jam'u adalah bagaimana kita adalah menyadari sang kehadiran, menyadari sang wujud. Tiada yang lebih terang selain Allah, tiada yang lebih wujud daripada Allah, tiada yang lebih dohir daripada Allah. Maka disinilah umat Islam kalah dengan Bani Israel. Bani Israel pun berkata bahwa sesungguhnya kata mereka adalah lanu minalaka, dan menggunakan kata lan, ya, bukan kata lam, lan. Tidak akan pernah, kata orang Bani Israel, aku iman kepada Allah, lanu minalaka, iman kepadamu wahai Musa, hatta narullaha jahratan, sampai aku melihat Allah dengan dohir, dengan zahar, dengan nyata. Inilah ungkapan Bani Israel, sahabat. Bani adalah kaum Isra yang berjalan kepada Tuhan. Maka itulah kenapa kalau kalian memahami antara bahasa Arabik, Aramik, bahasa Ibrani, yang nanti terus ke sini, bahasa itu yang awal adalah di Nusantara. Sangkara Nirwana, ya, yang menjadi Palawa, yang menjadi Sang Sekerta nanti, ya, yang sesungguhnya bahasa di penghujung itu adalah Arabik, ya, tapi sebelumnya Aramik, sebelumnya Ibrani. Maka disinilah sesungguhnya umat Islam sekarang adalah mengagung-agungkan Tuhan yang diagungkan oleh Bani Israel, Allah. Allah itu bukan bahasa Arab. Inilah yang harus dipahami, ya. Makanya kalau seandainya Allah itu dari bahasa Arab pasti adalah Allahu, Allahu, bukan Allah. Bukan menggunakan diptong, bukan menggunakan sengau, oh Allah, bukan. Itu menunjukkan bahwa bahasa itulah bahasa Fir'aun sebetulnya menyebut Allah, Bani Israel sesungguhnya. Maka disinilah manusia, terutama adalah mereka yang mengaku Islam, tapi sebenarnya tidak banyak paham tentang Allah itu sendiri. Tetapi sebelum Abah bicara tentang sahabat, karena berapa hari Abah tidak live karena ada safari dakwah di Kaltim, menjumpai sahabat-sahabat Abah di Kaltim. Pada kesempatan ini tentu saja Abah adalah karena alhamdulillah wa syukrillah atas izin Allah sudah kembali sampai di rumah, sudah kembali ada di majelis, ya. Bahwa yang tentu saja yang Abah merasa bahagia dan merasa dimuliakan, ya. Wabil khusus adalah Abah berterima kasih kepada Abah Jumeri, ya, apa namanya, pembimbing Thorikoh yang ada di Sanga-Sanga, ya. Sanga-Sanga itu 99, maka tadi. Maka pahamilah tentang Kalimantan. Maka Kalimantan, apa itu arti Kalimantan? Kalimantan, ya. Palangkaraya. Palang itu sesuatu yang menghalangi. Tapi tidak boleh tubuh kita yang menghalangi apapun dalam kehidupan. Menghalangi adalah raya. Tadi Indonesia Raya. Jalan raya. Jalan besar. Palangkaraya. Maka itulah Abah sering bicara di Kalimantan. Walaupun hidup ini adalah tadi. Wa nafsi wa masawaha. Falhamaha pujuroha patakwa. Kayak bandul jam hidup ini. Teng, teng, bontang, banting. Maka tadi, walaupun Palangkaraya dan bontang, banting bahasanya, tapi disitulah bagaimana di Kalimantan Timur itu ada kota yang bernama Samarinda. Kita manusia kalau ingin kembali kepada Allah harus sama rendah. Kita harus sama, tidak ada. Samarinda. Maka karena kenapa kita harus Samarinda? Maka itulah di Samarinda ada kota namanya Penajam. Ada kota namanya Sepaku. Sepaku, satu paku. Satu hidup, satu napas sebenarnya. Sepaku. Karena di penghujung-ujungnya akan kembali kepada Balikpapan. Balikpapan adalah
semua akan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari wadi, madi, mani, manikam. Maka ada bagian yang harus kembali, bagian diri yang zahir, dan ada bagian yang harus kembali pada diri bagian yang batin. Makanya sebagaimana diri kita terdiri dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam. Maka pada nasib pun wadi sama 4 unsur tadi, narun, hawaun, maun, turabun. Maka di sinilah manusia dibagi menjadi 2 bagian, zahir dan batin, jasad dan ruh. Kita harus mengerti mana yang harus kita bawa kepada Allah, mana yang harus kita laksanakan ibadah kepada Allah. Tentu bukan jasad ini, karena jasad ini belum pernah liqa dengan Allah. Jasad ini tidak pernah berjumpa dengan Allah tadi semua. Maka oleh karena itu, maka seluruh isyarah di dalam Al-Quran seolah-olah kita harus menafikan jasad ini. Menolak jasad ini. Aku bukan jasad. Itulah kisah baginda Nabi di belah dada yang pertama. Tolak aku 4. Karena aku bukan badan. Ingat itu. Karena badan itu adalah wadi, madi, mani, manikam. Hanya unsur api, unsur tanah, unsur air, unsur angin. Maka bagaimanapun kamu menolak untuk reinkarnasi, tetapi kalau kamu adalah makhluk, adalah fisik, maka kau akan kembali kepada fisik. Maka itulah tadi, ingat, ada hukum fisika, ada hukum kimia, tadi semua. Ya, seolah-olah bagian batin manusia berlaku hukum kimia, bagian tubuh manusia berlaku hukum fisika. Maka kita harus mengerti di mana surga yang bisa menikmati dipan dengan emas. Di mana surga yang kita harus tahu, di mana kita bisa mendapatkan hurun in bidadari berupa makanan, pakaian, dipan dari emas, sungai-sungai. Itu bagian yang fisik. Itulah kenapa Tuhan Sabdul Qadir membaginya ada jannatul ma'wah, surga untuk jasmani, ruh jismani, ruh jisim, ruh badan. Kenyangnya makan, hilangnya haus, kemudian apa dinikmati dengan dilihat mata, didengar oleh telinga, diraba dengan tangan, dirasa dengan kulit, itu adalah ada rasa dohir, ada rasa batin. Jadi, disinilah sebenarnya manusia sekarang ini adalah begitu jauh menyimpang, sehingga dia mengharapkan surga di sonok yang fisik. Itu mustahil. Tadi, karena di sono adalah bukan alam fisik, ingat itu. Maka tadi kembali kepada Allah itu adalah harus nafikan dari yang fisik, fisika. Maka tadi kata Abah, semua fisik ini adalah berlaku. Maka kenapa berlaku hukum Einstein? Hukum kekekalan energi, E/mc². Berlaku hukum gravitasi, berlaku hukum tabur tuai, berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum tadi semua. What you do, what you get. Inilah alam fisik yang harus kalian pahami. Dan itu berlaku. Berlaku hukum Mendel pada tubuhmu. Berlaku hukum Archimedes. Berlaku hukum Kepler. Berlaku pada fisik. Sebagaimana hukum fisika. Tadi semua. Maka kita harus mengerti. Ya, ada garam fisiknya. Tadi semua. Tapi ada garam rasanya yang non fisiknya. Tadi semua. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya alam ini hanya tentang la ilaha illallah yang non fisik, Muhammadur Rasulullah adalah yang fisik. Nah, disinilah sesungguhnya kita harus mengerti tentang bagaimana alam ini bermain. Tapi sebelum Allah Abah bicara, karena tadi banyak manusia menyembah nama Allah. Ternyata Allah itu namanya orang tadi Eloha. Aloha. Itu kenapa adalah bukan Allahu. Allahu itu bahasa Arab. Ya, itu kalau bahasa Arab Allah itu berarti Allahu tadi semua. Tetapi kenyataannya manusia sekarang seolah-olah tadi. Padahal kata Allah tadi Eloha, Elohem itu di sinagog, di tempat ibadahnya orang Yahudi, di gereja, di tempat ibadahnya orang Nasrani. Seolah-olah Allah mirip orang Islam. Ini kebodohan. Maka disitulah sebetulnya kita tidak boleh menyembah nama itu. Maka itulah kita harus mengerti.
nanti. Maka, tapi sebelum Abah bahas, tidak boleh menyembah asma, karena Allah bukan asma tadi semua. Ya, tidak boleh menyembah sifat, karena kalau kau menyembah sifat berarti kau syirik. Kau menyembah af'al, kau pun syirik. Kau menyembah nama, bahkan oleh Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah huruf, ingat itu, huruf. Semua yang namanya sifat, af'al, asma itu huruf. Maka semua huruf adalah, maka kita harus tidak boleh menyembah huruf dan titik. Dan kita pun tidak boleh kembali hanya kepada titik, tapi zat ada di sebalik titik itu. Nah itu Allah yang sebenarnya Allah, bukan tulisan alif lam lam ha itu. Makanya, maka disinilah Abah suka jelaskan, Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu harus dihilangkan lam alif dari Allah. Buanglah alifnya oleh kamu. Mendekatlah kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Mendekat. Supaya tadi kamu jangan menyembah nama, jangan menyembah huruf, jangan menyembah sifat, jangan menyembah af'al, jangan menyembah titik juga. Karena dia yang sebenarnya ada, yang di sebalik titik itu. Zat. Ingat itu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari nama Allah. Kamu tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari sifat Allah. Kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa dari fi'il Allah sebenarnya. Tapi yang bisa menolongmu adalah zat Allah. Maka ada kaidah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu maksudnya bukan berarti kau untuk berjumpa dengan zatnya, tetapi kau tidak mungkin bertemu dengan zatnya kecuali kau bertemu adalah dengan asmanya dulu, af'alnya, sifatnya. Ternyata di sebalik sifat itulah zat. Al insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Ternyata semua sifat itu adalah zat. Ternyata semua Muhammad itu Allah. Maka dari Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada yang disebut Muhammad. Muhammad yang fisik, Allah yang non fisik. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya berlaku hukum fisika, berlaku hukum Newton. Kenapa nanti anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Baru kamu akan diundang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itulah makanya inna a'tayna kal kausar. Maka kau akan bersolawat. Fasalli. Nah, fasalli itu bukan sholat. Tubuhmu sudah menjadi sholawat Muhammad. Tapi tubuhmu menjadi Muhammad syaratnya adalah tadi. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sembelihlah fisik itu. Nah itu. Maka kita sebenarnya materi. Semua materi yang fisik ini adalah sebenarnya energi. Makanya nasi ada energi mengenyangkan. Api ada energi memanaskan, membakar. Angin ada energi, maka dari angin dibuatlah pesawat terbang. Aerodinamik. Pesawat terbang, tadi Abah terbang dari Kaltim menuju Jakarta. Bayangkan itu hanya menggunakan tenaga angin. Ratusan ton daripada pesawat dan puluhan ton mungkin dari orang yang menumpangnya itu hanya dengan energi angin. Disinilah sebenarnya kita ini tidak naik pesawat, tapi Allah lah yang menerbangkan. Nah disinilah kalau kita sudah mengerti hukum materi yang dari menjadi energi, energi adalah menjadi cahaya, cahaya adalah itulah Allah yang tajalli menjadi cahaya. Allahu mubtada, cahaya, nurus samawat, khobar mubtada, sahabat. Maka nanti kita akan bahas tentang tidak boleh menyembah asma, karena kita selama asma syirik dari semua. Kita tidak boleh menyembah af'al. Maka ibadah kepada Allah bukan menyaksikan gerak tubuhmu. Tadi semua. Karena itu adalah hanya untuk menunjukkan fi'il Allah, af'al Allah pada tubuhmu. Bukan perbuatan. Tadi semua. Ya, maka disinilah kita adalah harus mampu telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Bukankah itu lagu Ebit? Nah, begitu. Tadi semua. Maka engkau akan merasakan, menyaksikan Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah, tinggal bagaimana supaya dia tersenyum. Pada saat dia tersenyum, kau pun akan tersenyum. Tuh, disitulah
letaknya adalah bagaimana sinkronisasi hubungan. Maka Nabi bersabda, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu kecuali mengenal yang diibadahi. La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat yang tiada hadir. Nah, siapa hadir? Hadir itu, siapa yang hadir? Siapa yang wujud? Siapa yang ada? Nah, itu di situ kita harus paham dari sahabat, ya. Maka pertama Abah pada kesempatan ini, karena sekaligus maka judul ini Abah lupa. Pertama minta maaf kepada teman-teman yang WA, Abah kemana nggak live? Karena Abah lagi ada dijalankan adalah ke Kaltim, ya, yang merupakan sebuah perjalanan panjang. Dari perjalanan adalah Wali Songo, perjalanan Lombok, perjalanan tempo hari sebelumnya adalah kemudian ke Singapura, perjalanan ke Patani Thailand, akhirnya maka seluruhnya disinkronkan adalah perjalanan IKN. Titik nol adalah bagaimana menempatkan, di sinilah ada tugas alam dari Allah pada kita. Ada tugas dari Allah, dari semua, ada tugas buat manusia, ada tugas buat alam. Ingat, hidup kita ini bukan hanya diri kita. Itulah kenapa dalam Islam diikat hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Nah, kita harus pahami ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah. Ayat adalah kauliyah, boleh, Qur'aniyah. Tapi alam ini adalah sanurihim ayatina fil afaq. Nah, disinilah siapa yang memandang alam ini alam, dia buta. Maka tadi baginda Nabi bersabda, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa menyaksikan segala isi alam ini hanya melihat alam, maka dia adalah buta sesungguhnya. Dan terutama nanti maka kaitkan antara zikir, nafas, doa, sholat, nafas masuk, nafas keluar. Tiada sholat yang tidak mengerti nafas masuk, nafas keluar. Tiada zikir yang tidak mengerti nafas masuk dan nafas keluar. Dan tiada doa yang tidak mengerti nafas masuk dan nafas keluar. Karena pada dasarnya pada saat adalah mobil sedang bunyi, knalpot sedang bunyi, sesungguhnya knalpot itu karena mesin mobil yang sedang nyambung. Berarti sedang wahwa ma'akum tadi. Sedang wanahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sedang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, tinggal tugas kamu adalah ujibu da'watad da'i idadaan, adalah bukan memintanya, bukan tadi sembar, tetapi sesungguhnya adalah doa da'i da'u itu adalah menghadirkannya. Menghadirkannya. Biarkan adalah sang kehadiran, sang wujud, sang kebahagiaan, sang keindahan, sang keagungan, sang penguasa alam Rabbul Alamin adalah meliputi dirimu tadi. Maka itulah jangan sampai salah mengartikan kata Allah. Bukan menyembah nama Allah. Tidak cukup di hati menyebut Allah, Allah. Karena Allah, Allah di hatimu itu bukan Allah. Itu huruf. Dan setiap huruf adalah hijab. Menyebut nama Allah di hatimu adalah hijab. Mengetahui sifat Allah pada ruhmu adalah hijab. Menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu adalah hijab. Itulah semuanya la hijabaka illa biwujudika, pada fi'ilmu, pada geraknya, kemudian pada asma'nya, pada sifatnya. Karena dia yang sebenarnya itu adalah, yang disebalik fi'il itu adalah zatnya. Dan sebenarnya dia adalah pada titik, tapi bukan titik, di sebalik titik. Maka tadi, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Itulah kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama sifatku, nama rahasiaku insan. Disinilah rahasia sesungguhnya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Doa. Maka di sini juga harus ngerti doa syariat. Doa syariat, doa adalah melantunkan kata-kata dari mulut. Tapi selama kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah berupa huruf, maka kata-kata itu bukan doa. Sebetulnya hanyalah siulan, hanyalah lantunan, hanyalah dengungan, hanyalah nggak ada bedanya bunyi klakson, pret, pret, nggak ada bedanya. Maka maaf ya, bagi orang-orang yang sudah sampai martabat tertentu, walaupun adalah masjid sebesar hebatnya, imamnya seberapa fasihnya,
terkadang bagi orang makrifat terdengar adalah hanya embikan suara kambing, sahabat. Ya, walaupun zikirnya sekencang apa, la ilaha illallah, tapi didengar oleh orang makrifat adalah hanya embikan seekor kambing. Ya karena tadi tidak tersambung tadi semua ya. Maaf. Ini kita dalam rangka belajar meluruskan segala perkara, kembalikan segala perkara kepada tempatnya. Biar kita tidak melaksanakan adalah membuang-buang waktu. Sekali lagi. Ya sebelum Abah lupa, Abah terima kasih kepada IKN yang telah menampung kami ya dan melaksanakan istighosah tadi semua. Pada Pak Jenderal, terima kasih kepada Ketua Otorita IKN, terima kasih yang menyiapkan waktu ya. Dan juga terima kasih khususnya buat anak Abah Mas Budiono ya yang ada di Kaltim. Dan juga ibu-ibu yang cantik, anak-anak Abah dimanapun berada, yang selalu ngumpul kita bersama sama 5 hari ya, dari Kalsel ya, dari Samarinda, tadi semua. Cuma memang ada satu PR dari Abah adalah Abah tidak mampir ke Samarinda, karena walaupun melewati Samarinda, tetapi karena insya Allah, karena waktunya 4 hari ini begitu padat tadi semua ya. Dan Alhamdulillah bertemu ribuan orang tadi semua ya, semoga semuanya bahagia. Dan Abah juga terima kasih kepada Abah Ali ya, kepada Mas Habib Riyad dari semua yang nelpon selama Abah di sana. Dan terima kasih buat Ikhwan TKN ya, yang kita sama-sama tawasul di IKN. Marilah kita jaga nama yang agung daripada mursyid kita pengarsa Abah Ano tadi semua. Jangan hanya mengaku murid dari seseorang, tapi marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah pantas menjadi murid seseorang itu. Bukan menjadi murid, tapi seharusnya marilah kita adalah murid jadi, bukan jadi murid. Banyak orang jadi murid, tapi tidak murid jadi. Karena pada dasarnya yang diharapkan oleh guru adalah murid jadi. Itulah yang disebut dengan murid, itu ada sisi kita, arodah. Tadi semua. Nah, apakah kehendak kita sesuai kita atau arodah sesuai kehendak guru kita? Karena aroda guru kita adalah kehendak Rasulullah, kehendak Allah. Nah disinilah menselaraskan. Tidak sedikit orang mengaku-ngaku ada ahli thariqat, bersandar pada gurunya, tapi dia tidak aroda. Irodah dia berseberangan. Maka tidak wukuf, maka dia tidak taufik, tidak wafako, tidak cocok antara irodah dirinya dan irodah Allah yang tidak sejalan dengan irodah gurunya. Maka disinilah ilmunya akan jauh menyimpang. Maka wawasannya akan sempit tadi semua. Kebahagiaannya akan menciut tadi semua. Kegiatannya adalah saling pecah belah, saling menjelekan. Nah inilah maka pelajaran buat kita semua adalah pelajaran. Anak Abah Mas Budi, Ibu Budi, keluarga Mas Budi, sekali lagi terima kasih atas seluruh jamuan, penjemputan, pengaturan kepada ada sahabat-sahabat dari Polda ya, termasuk Komandan Mas Ardi ya. Terima kasih atas menemani Abah ya, mengawal Abah, dan juga teman-teman PWILS Kaltim juga sama ya, juga terima kasih ya. Wabil khusus adalah Abah Jumeri ya, merupakan pelanjut daripada amaliyah Syekh Muhammad Salman Al-Banjari ya, yang mana Abah telah mengisi maulid di sana. Tapi sebelumnya minta maaf juga kepada jemaah yang ribuan hadir, karena Abah pikir 1,5 jam itu udah lama, karena kalau di Pulau Jawa itu lama. Ternyata di sana insya Allah kalau kita sama-sama diberi waktu oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan kesehatan, dengan umur, nanti Abah akan buka lagi kajian tentang dari awal sampai akhir. Dan itu membutuhkan 3 atau minimal 4 jam kita duduk bersama. Dan kata mereka yang di sana, biasa Abah sampai subuh kami ini. Luar biasa. Itulah kenapa Abah mengerti kenapa Kalimantan adalah kota yang paling stabil di dalam ratusan mungkin ribuan tahun yang akan datang. Tadi semua ya. Yang tadi semua buat, marilah juga kita rubah buat teman-teman Makassar. Karena yang agak resiko adalah Makassar, Sumatera, hati-hati, tadi semua ya. Bali, hati-hati ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, mari kurangilah kesyirikan. Ingat itu.
bahwa segala persoalan diri kita yang membuat diri kita adalah sulit dalam rezeki, sulit dalam ilmu, adalah syirik. Ingat itu. Ya, ini tadi karena manusia sadar kadang-kadang sudah menyembah Allah, menyebut nama Allah, berzikir atas nama Allah, tapi dia nggak ngerti yang disebut zikir itu apa. Apa itu zikir lisan? Apa isyarat suara yang muncul dari mulut itu? Itu bukan zikir. Tadi, maka dibagilah oleh ulama-ulama kita zikir syariat, zikir torikot, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Berarti zikir syariat, zikir fi'il, menyaksikan fi'ilnya, dan kita tidak boleh bersandar pada fi'il. Maka itulah sholat yang dilakukan tubuh ini celaka, fawailul lil musallin. Karena ini bukan untuk alat sholat. Tadi sholat. Karena sholat adalah zikir. Zikir adalah doa. Doa adalah nafas. Berarti sholat ya nafas. Zikir ya nafas. Doa ya nafas. Karena itulah sesungguhnya adalah yang harus disadari. Kenapa? Sampai begitu penting baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayit. Orang yang tidak sadar tadi semua bahwa knalpot itu bunyi, mesin sedang hidup, berarti dia sedang live bersama Allah. Berarti sesungguhnya dia itu mati, kata Nabi. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayit. Barang siapa keluar masuknya nafas, sirullah nurullah. Berarti orang yang sedang sholat tidak menyadari nafas masuk, nafas keluar, itu tidak sholat. Orang yang sedang berzikir tidak menyadari nafas masuk keluar dari hidungnya, berarti dia tidak zikir. Orang yang sedang berdoa tidak menyadari sirullah dan nurullah, kunnya Allah, fayakunnya Rasulullah, pada nafasmu itu, istinsar itu. Maka disitulah sesungguhnya penyebab manusia. Manusia suka berzikir, manusia suka sholat, manusia suka doa, tapi pada saat manusia tidak menyadari nafas masuk, nafas keluar, maka justru dia adalah telah melahirkan kesulitannya sendiri, nerakanya sendiri, yang dia tarik dengan nafasnya dan dia wujudkan dengan nafas keluarnya. Di sini sahabat. Maka itulah Ibnu Arabi mengajarkan 4 lubang nafas ini dengan mulut: nufus, nafas, anfas, tanapas. Maka disitulah ada tanafas, ada otak. Disitulah kenapa membutuhkan gelombang theta, gelombang pengalihan antara alfa dan beta. Karena disinilah nufus tentang otak, saraf, sensorik yang menerima siapa yang melakukan ucapan itu. Nah, disinilah kenapa juga ibadah dikaitkan innamal amalu binniyat. Karena niat di sini, maka di sini apa yang kau simpan di hatimu, apa yang kau ucapkan di mulutmu, apa yang kau ucapkan di mulutmu akan apa yang menjadi pikiranmu, apa yang ada pada pikiranmu, maka apa yang ada. Nah, ini tadi. Nasib yang terjadi pada manusia, baik atau buruk, tergantung kepada apa yang di hatinya. Apa yang di hati ini tergantung dari apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan ini tergantung dari apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan itu tergantung dikun sama dia. Mana tubuh makodamu wa asarohum, waktu dia narik nafas, karena itu syirullah, dan dia wujudkan sendiri keburukan, kesusahan, masalah oleh dirinya sendiri. Maka itulah kenapa seluruh nabi tidak ada yang menyalahkan Allah, selalu salahkan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sahabat, kitalah selalu yang zalim. Kitalah selalu yang zalim pada dasarnya. Maka dikatakan adzanbu hirmanu rizki. Dosa itu penghalang rizki, tapi dosa yang mana? Bukan zina, bukan mencuri, bukan apapun, tapi syirik. Ingat itu. Maka dosa yang tidak terampunkan. Nah, sementara manusia sekarang menyembah Allah pada namanya. Itulah Allah ingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Mereka ada manusia menyembah kepada Allah, Allah, Allah. Itu bukan Allah. Apalagi kalau kalian ngerti, Allah itu bukan bahasa Arab. Allahu kalau bahasa Arab. Tadi, kenapa orang Yahudi itu Eloh? Tadi semua, karena itu bahasa Ibrani. Maka marilah kita ini mulai, wahai orang Islam, ayolah belajar lebih luas. Karena Allah itu wasi'un alim. Ingat kata Allah, ilmu Allah itu maha luas. Jangan kau batasi pemahamanmu dengan apanya. Ini haram, ini halal. Abah nanti akan bahas tentang haram dan halal. Haram dan halal pun sekarang udah salah ngartikan manusia.
Haram dilarang, halal boleh. Coba, ini bahaya. Adalah tarif yang semacam itu. Termasuk sholat. Akwalun, af'alun, muftatahatun bitakbir, wa muftatahatun bitaslim. Bahaya tarif semacam itu dalam pemanaan ibadah yang sesungguhnya. Nah, disinilah sesungguhnya orang Islam menyebut nama Allah, nggak ngerti. Nama Allah itu adalah panggilan-panggilan orang Yahudi. Allah itu, karena dengan au itu udah, o itu menunjukkan adalah sengaunya bahasa Ibrani. Itu tadi, Jibril, Jabaroil, il itu adalah Tuhan. Bani Israel, Isra itu berjalan, il pada Tuhan. Bani kaum, nah kalian ini benci kepada Yahudi. Yahudi itu Yahuda, orang mendapatkan petunjuk. Nasrani itu orang mendapatkan nusratullah. Nah, inilah istilah-istilah orang Islam jadi ketelimeng tadi semua. Mulailah dia mengkafirkan Nasrani, membenci Yahudi. Yang salah itu bukan Yahudi, bung, Zionis. Yang salah itu bukan Nasrani, bung, misionaris. Kenapa ada Yahudi nasionalis, misionaris? Karena tadi Islamnya sudah menjadi teroris. Ingat itu. Pahami. Maka tadi Yahudi kata Nabi menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Nasrani menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar kata Nabi illa wahidah. Guru saya pengarsa Ano menulis dalam kitab Tausyudur hadis itu. Ini ingin menegaskan, siapapun kamu, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Yahudi, bukan Nasrani, siapapun kamu yang berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana bangsa ini mendirikan Pancasila. Karena Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada akan ketuhanan yang Maha Esa akan membawa kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sekali banyak sekarang manusia mentuhankan agama sehingga tidak berbuat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi pada saat ada orang celaka, ditanya dulu, apa agama kamu? Nah inilah, karena kau mentuhankan agama. Kau membenci orang karena Al-Quran. Berarti kau yang tuhankan bukan Allah, tapi Al-Quran. Kau membenci orang yang tidak sesuai dengan dirimu. Berarti kau yang tuhankan bukan Allah, tapi adalah norma. Nah ini manusia ini bertuhankan norma, bertuhankan agama, bertuhankan tadi semua. Inilah manusia sudah keluar. Kan tadi mentuhankan asmanya, fiilnya, dan sifatnya. Tapi lupa kepada zatnya. Yang mana zatnya itu sama pada Hindu, pada Buddha. Semua makhluk yang bernafas, maka semua nafas adalah sesungguhnya adalah saudara. Saudara. Maka kalau di sana selama kamu sepaku penajam, tajamkan sepaku sama rendah, sama rendah. Walaupun kamu bontang-banting, insya Allah, walaupun palangkaraya menghalangi kamu, tetap kamu akan bahagia selama kamu adalah Samarinda. Karena kamu sadar sesungguhnya adalah semuanya ada di balik papan, sahabat. Maka di sanga-sanga itu adalah kenapa berdiri kerajaan yang awal. Kutai. Hari semua. Kenapa? Coba. Sanga-sanga. 99. Sangha. Abah kemarin ngaji di Sangha. Sangha dia adalah di majelisnya yang agung. Guru kita Ayahanda adalah Abah Jumari, ya, Abah mendoakan kepada Umi, semua majelisnya, santri-santrinya, semua selalu bahagia. Marilah kita indahkan hidup ini. Karena hidup ini adalah harus indah. Karena Allah indah. Semua, ya. Maka mari kita mentuhankan Allah. Tapi Allah juga, jangan kamu anggap Allah itu hanya milik orang Islam. Justru kata istilah Allah itu yang pertama mengucapkan Fir'aun. Nah ini yang harus paham tadi semua, ya. Maka inilah yang mari kita sekali lagi wabil khusus ya Pak Agus ya, terima kasih semua ya, buat sekali lagi Abah bisa nyebutin terlalu banyak, Bu Suryati semua ya, sahabat-sahabat Abah juga, Bu siapa Arafat atau siapa ya, semua intinya bagi Abah juga termasuk terima kasih atas pijitan yang luar biasa. Memang kenapa garis Katulistiwa itu ada di Kalimantan semua ya. Jadi disinilah kenapa ibu kota juga harus ada di Kalimantan tadi semua ya, karena memang sebuah pulau yang berbeda. Semua nama-nama kampungnya juga berkaitan dengan ma'rifat tadi semua ya. Sahabat,
Ya, sekali lagi kata Abah adalah jangan kita menyembah nama, sifat, asma tadi semua. Ya, tapi sembahlah zat Allah tadi semua. Ya, yang harus dipahami. Maka disitulah kita harus paham ya tentang shin. Maka manusia itu adalah di penghujungnya hanya akan memiliki tanda di jidatnya adalah kalau bukan dajjal dengan kafaro tadi semua ya tertutup melihat Allah atau syakaro terbuka. Maka lain syakartum la azidannakum, siapa yang terbuka. Nah disinilah orang yang terbuka yang bersyukur itu akan terbuka pekerjaannya, akan terbuka ilmunya, akan terbuka kebahagiaannya, akan terbuka melihat musyahadahnya pada Allah karena shin syukur tadi semua ya. Tapi kalau kaf tadi semua kufur tadi semua wala in kafartum berarti inilah kamu di sisi mana sekarang ini. Maka pada malam hari ini kita harus paham bahwa tentang maka yang disebut ulama itu adalah bukan yang bisa baca tulisan Arab tadi semua, tapi adalah yang mengerti tentang alam, alamat tadi semua. Karena pada dasarnya seluruh isi alam yang disebut ayat kauniyah sanurihim ayatina fil afaq ini adalah terhimpun dalam bismillah. Bismillah itu nama. Bismi dengan nama Allah. Kita tidak boleh menyebut nama Allah itu. Maka itulah kata bismillah. Tidak bisa menjadikan halal. Sebetulnya adalah itulah semua makanan. Tidak buat halal sembelihan binatangmu. Karena tidak ada kata bismillah. Miftahul jannah bismillah. Tadi semua ya. Bahwa disinilah abdulu dzikri ma'al bukan bismillah. Bukan alhamdulillah. Bukan Allahu Akbar, bukan Subhanallah, tapi disitulah kenapa harus la ilaha illallah. Karena kalimat la, kalimat nafi, ilaha, kalimat munfi, ilaha, kalimat isbat, musbit. Hanya kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Bahwa karena Allahu syai'a ma'ah, wa huwal ana ma'alaikan, dahulu dia sendiri. Maka tugas kita adalah la ilaha illallah. Tiada yang lain kecuali dia dalam fiilnya. Maka segala yang ada ini hanya fiilnya, segala yang ada ini hanya melihat asmanya, segala yang ada ini hanya melihat sifatnya, dan nyatalah kul huwallahu ahad, nyatalah pada zatnya semua. Maka kalau kau sudah sampai di situ, berarti kau sudah bersaksi, sebenarnya bersaksi dari semua. Ya, disinilah maka marilah kita luruskan zikirnya. Maka mari kita luruskan sholatnya, mari kita luruskan doanya. Abah tidak sedang merubah syariat. Syariatnya sama saja, tapi itikadnya. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Jangan kau pandang hanya makhluk pada makhluk. Nah tadi, cirinya orang yang belum paham kepada zat Allah, hanya melihat nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, maka selalu yang dicari makhluknya. Itulah persoalan manusia yang menjadikan tidak bahagia. Maka disitulah tugas kita dari awal adalah bagaimana mengenali Allah, menafikan. La, disitulah. Maka tidak boleh menyembelih binatang bismillahirrahmanirrahim, nggak sah. Ingat itu. Ada firman Allah beberapa ayat Al-Quran. Sembelilah binatang itu dengan menggunakan nama Allah. Nama Allah itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dalil yang mengatakan nama Allah itu bismillahirrahmanirrahim. Hanya mengatakan bismillah. Tadi semua. Bahwa bismillah dengan nama Allah. Nama Allahnya apa? Karena yang setiap yang punya nama pasti ada orang yang punya nama. Orek ini. Tapi ini adalah barangnya. Asmak. Ini asmak namanya. Inilah barangnya. Ballpoint. Ini namanya. Ini barangnya. Handphone. Ini namanya. Ini barangnya. Allah. Namanya Allah, mana barangnya? Kau ketemu tulisan nasi, tidak akan mengenyangkan. Kau ketemu tulisan air, tidak akan menghilangkan rasa haus. Kau menuliskan tulisan api, tidak akan bisa membakar apapun. Paham itu. Kau tidak bisa membuat sambal dengan tulisan cabai, tapi karena kau tidak akan menemukan pedas, tanpa menemukan zatnya. Dan dia zatnya itu ahad. Ahad itu bukan satu, tapi kesatuan. Semua sama seperti Tuhan. Maka disinilah dia
Jangan kau sembah. Maka tadi Allah, buang alifnya, naik. Lillahi mafis. Allahu nurus samawati. Belum ketemu Allah. Karena itu masih Allah, bukan Allahu. Itu masih bahasa Ibrani. Itu masih bahasa biasa penyebutan Fir'aun. Fir'aun menyebut Allah. Aku iman pada Allah. Fir'aun aja iman. Abu Jahal juga bilang Allah. Dan Allah itu bukan bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab pasti Allahu, Allah, Allahu. Kalau bahasa Arab. Tapi ini adalah bahasa Ibrani. Maka Allah. Maka tidak boleh kita berhenti pada nama itu. Hilangkan alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Hilangkan lam awalnya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Masuklah. Tinggallah buang hu-nya. Tinggallah kamu di sebalik titik itu. La sautun la harfin, la sautin la harfin. Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah tidak punya nama. Tidak punya sifat. Tidak punya af'al. Ini harus dipahami oleh kita. Kalau kita ingin sempurna tauhid kita. Setelah kita sempurna, silahkan sholat. Silahkan sholawat. Silahkan doa. Sebagaimana yang kalian sudah biasa lakukan. Tapi itikad awalnya, kalau tidak demikian, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Hanyalah sia-sia. Hanyalah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Apa yang dilakukannya hanyalah siulan dan tepuk tangan. Tadi. Coba aja kamu buktikan. Sebut-sebut nama nasi kalau nggak percaya. Cuma sekarang kamu menyebut nama Allah seolah-olah kamu udah ibadah. Padahal menyebutkan nama-nama Allah itu nggak ada pahalanya. Sama saja kamu menyebutkan nasi-nasi, nggak ada kenyangnya. Nggak ada sama sekali. Silakan kamu sebutkan nama Allah, Allah, Allah. Itu bukan Allah. Atau tulis oleh kamu alif, lam, lam. Itu bukan Allah. Nah inilah. Ataupun kamu gerak dengan tubuhku, itu bukan Allah, fi'ilnya. Atau kamu menyatakan dalam hatimu Allah, itu bukan Allah, baru asmanya. Dan kau merasakannya, baru sifatnya. Tapi Tuhan yang Tuhan itu bukan pada huruf dan bukan pada titik, tapi di sebalik huruf itu. Nah tadi, marilah kenali Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Orang Torikot suka merasa Allah, Allah, apa yang kamu lakukan itu? Tadi semua. Coba kamu buktikan nanti. Cari Abah nanti di seberang sana. Tadi semua. Ayo. Jangan buang-buang waktu. Marilah kita raih tadi semua. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawat wal ardh. Wa'iddat lil muttaqin. Nah, wa'iddat lil muttaqin adalah untuk orang yang telanjang. Ingat itu. Yang disebut wasyari'u ila magfirati itu adalah apa? Taubat, taba ya tubuh taubatan itu buang. Kalau selama ini kamu sudah menjadi asbak kayu, sekarang ini kamu lihat sebenarnya diriku bukan asbak kayu. Tapi kau jangan coba-coba ngaku kayu. Pahami kata Abah, pada saat kayu tajali menjadi asbak kayu, maka yang tugas kau adalah tadi. Ada harus ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in, wis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu li'annahu karena satu naik kayu al-batin. Ternyata yang batin itu justru dohir, kelihatan. Nah, disinilah kita kenapa Allah SWT al-hadid awal, ya dia. Akhir itulah. Ternyata yang akhir itu yang awal. Ternyata yang dohir itu yang batin. Jadi kau usah cari yang batin, lihat yang dohir. Ternyata yang dohir itu yang batin. Maka tugas si asbak kayu itu tadi. Jangan menyembah fiilnya. Jangan menyembah asmanya. Jangan menyembah sifatnya. Maka disitulah yang sebalik sebenarnya zat. Di sebalik titik itu. Di sebalik huruf itu. Karena af'al adalah huruf. Asma adalah huruf. Sifat adalah huruf. Dan dia sudah mengancam. Wa minan nasi mayya'budullah ala harfin. Pada huruf. Allah itu bukan huruf. Ingat itu. Kau sebut-sebut 1 miliar kali. Itu bukan zikir. Ya, pahami. Ya. Maka tadi. Pada saat kamu sudah bersama Allah. Maka guru saya mengatakan. Setinggi maka tadi. Pada saat kau ucapkan syariat. Nggak apa-apa. Di awal syariat ucapkan. Maka dikir syariat mengucapkan. Nah. Ilaha illallah. Tapi itu sebetulnya itikadnya. Bahwa tidak aku kecuali Allah. Tiada aku. Tiada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Tiada yang melihat kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Tiada yang ada kecuali Allah.
Tiada manis pada gula kecuali Allah. Tiada panas pada api kecuali Allah. Tiada kenyang pada nasi kecuali Allah. Semuanya. Tiada yang enak kecuali Allah. Yang kecut, yang pedas, yang apa semuanya. La ilaha illallah. Itu makna maka nafikan la. Kenapa kalimat nafi? La, bukan. Maka buruk itu bukan Allahu Akbar. Buruk itu bukan subhanallah. Buruk itu bukan masya Allah. Buruk itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi buruk itu adalah barkun, kilat itu. Pada saat kau tidak ada, itulah nafi isbat. Karena Allahu Akbar tidak nafi isbat. Subhanallah bukan nafi isbat. Maka Nabi tidak memilihnya. Buruk yang begitu agung, begitu besar. Itu Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Selama Ayub tidak bebas dari penyakit kulit. Maka itulah tugas la ilaha illallah. Kenapa? Nafikan. Bukan penyakit kulit. Tapi adalah Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Salah melihat kepada segala perkara. Pada saat beras menjadi nasi, beras menjadi nasi liwet, beras menjadi nasi tumpeng, beras menjadi apa namanya. Tapi jangan sekali-kali kau menyebut bahwa beras itu adalah nasi tumpeng itu beras, nasi liwet itu beras. Tapi yang kau harus pandang adalah membuktikan dengan sadar sebenar-benarnya nasi kuning itulah beras. Maka tadi ada bil tadi alif ba ta sya ja ha kho zal za. Maka tahbil jim bil kho bil ha bil jim takhalli tahalli tajalli. Itulah kalau ingin kembali kepada alif supaya nanti sampai pada ya, yakin. Maka ya huruf hijaiyah yang terakhir, tetapi shin adalah huruf Al-Quran yang terakhir. Maka orang yang sudah sampai kepada isbatul yakin dipanggil Yasin. Maka hari ini pun kau tidak akan pulang pada Allah kecuali kau temuilah si Yasin itu, si Toha itu. Tadi To Sin Mim itu ya. Boleh alif lam ro, kaf ha ya ain mim sod. Ini orang alif lam mim. Ini walau a'lam tadi semua. Terus yang lu tahu apa? Tadi semua. Kalau kau bukan dia, bagaimana tadi semua? Inilah persoalan manusia. Tadi semua, ya. Sahabat, maka Abah pada malam hari ini ingin mengajak bahwa Bismillah itu asma tergantung pada apa namanya irodah Allah. Maka tadi murid itu dia kata murid, dia kata arodah. Arodah siapa? Kehendak siapa yang kita lakukan? Dari semua. Sementara kehendak tergantung pada sifat, sifat tergantung kepada af'al, sementara af'al tergantung pada zat, dan Allah itu, zat itu di sebalik setiap gerak af'al ini semua. Di sebalik titik itu. Maka tadi, pada saat kau sudah bersama Allah, setinggi-tingginya zikir, lupa. Maka semakin jauh orang dengan Allah, semakin dikir dia ingat. Waduh, ingat. Ada peci Abah ketinggal di rumah Pak Budi di Kaltim. Ingat, jaraknya sedang menjauh. Pada saat peci sudah di kepala, tidak akan lagi Abah cari-cari peci. Kenapa? Sudah huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah. Dengan apa dibuktikan? Nafas. Syirullah, nirullah, syirullah, nurullah. Kun fayakun. Kun fayakun pada dirimu. Salatmu tiada arti tanpa kau mengerti tarik nafas dari semua. Maka itulah kenapa ada imsak. Imsak itu adalah saum. Imsak itu menahan keberadaan wujudmu dari semua. Ya. Maka secara saum syariat kau belajar jadi Tuhan. Tuhan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Maka engkau secara hakikat menahan. Sesungguhnya adalah menahan merasa ada diri. Itu tadi. Maka selalu kata Abah diajarkan sebelum memulai suatu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun. Maka Abah bagi teman-teman kemarin di Kaltim mengajarkan kepada orang-orang tua karena diajar thariqah udah terlanjur, belajar ini udah kelamaan, belajar ilmu nahwu, sorof, mani, bayan, udah kejauhan,
belajar kuliah hukum Mendel, hukum Archimedes, udah kejauhan, udah. Inilah, maka Abah ajarkan, yang penting adalah bagaimana memahami 40 hari sebelum kematian tadi semua, ya. Tapi tanda kematian 40 hari, tanda kematian 7 hari, tanda kematian 3 hari, sampai hari haknya, itulah. Silakan nanti dirunut kembali buat teman-teman kemarin yang bertanya kepada Abah. Waktu di Kaltim, Abah sudah ajarkan, bahkan dari 6 bulan tadi semua, ya. Karena kematian itu tidak ada, sekali lagi. Hanya isyarat pada tubuh ini. Maka tadi, bagi orang yang sudah mengerti, tiada lagi yang dia rindukan. Karena tadi, kalau Allah zat yang paling indah, kalau Allah zat yang paling agung, kalau Allah adalah tujuan dari segala tujuan, ilahi anta maksudi, maka kenapa Abah selalu mengatakan, kalau di antara surga atau Allah mati, maka Abah pilih mati. Ataukah Abah suruh milih uang 1 triliun atau mati, Abah pilih mati. Karena pada saat mati, tapi mati secara hisi, ada mati secara syar'i, ada mati secara hakiki. Dari semua, ya. Inilah yang harus kita belajar, al-mutu qabla an tamutu. Karena kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum, baru kamu hanya bisa kembali summa ilahi turjaun. Kalau summa yuhyikum cuma summa yuhyikum, kalau kamu summa yumitukum, kalau kamu hidup dia yang mati. Nah, itulah masalah. Maka tadi kenali sifat 20 pada diri, temukan A'yan Khorjiah pada cangkang tubuhmu, ada sifat ma'ani, sifat Nur Muhammad pada dirimu. Kemudian A'yan Sabitoh ruhmu, maka sebenarnya kamu nanti akan mengenal yang jadi tentara itu ruh, yang jadi dokter itu ruh, yang jadi kiai itu ruh, yang punya ilmu itu ruh, segalanya ruh, yang mencuri juga ruh. Tadi semua, ya. Kenapa? Bingung, ya. Ruh pada saat di mata basar, ruh pada saat di telinga sama, ruh pada saat di mulut kalam, ruh pada saat di hidung hayat, ruh pada saat bergerak kudrat, iradat, ruh lah. Dan itulah ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu. Kau sudah mengerti ruh itu, sebagian ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu, kau berarti setengah perjalanan hidupmu sudah selesai. Maka tadi kau jangan pernah yang dirimu yang sebenarnya, Ujang, Usman, Maman, Jubaidah, Marini, siapapun kamu, sebenarnya dirimu adalah ruh, dan ruh tidak ada laki-laki dan tiada perempuan. Ya, ruh itu adalah hakikatnya adalah laki-laki. Ruh itu dalam hakikatnya kacamatanya. Maka rijal adalah ruh kanan, Anisa perempuan kiri. Maka bicara tubuh Anisa perempuan, bicara ruh kanan ada. Maka tadi orang yang sudah beribadah dengan ruh berarti dia menerima catatan kanan, selamat, almarhum. Tapi orang yang beribadah dengan tubuh kiri, almalun. Siapa dia? Karena tubuh ini basyarun, binatang. Oh ibadah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mari. Maka kata Abah, bagi kalian yang sudah tua, yang sudah apa, hari ini barangkali bukan lagi, jangan bergantung pada sholat. Jangan bergantung pada baca Quran. Jangan bergantung pada apapun. Bergantunglah pada Allah. Bagaimana cara bergantung pada Allah? Pertama, kau kenalilah mana fiilnya pada tubuhmu. Mana asmanya pada hatimu. Mana sifatnya pada ruhmu. Mana zatnya pada sirmu. Nah, bagaimana untuk membuktikan tiap hari? Gerakmu, apapun. Batukmu. TBC. Itulah sebagai sadari fiil kehadirannya. Kemudian, mengingat dia dengan ucapanmu. Apapun ucapanmu, baik ataupun buruk. Karena tadi, apakah ada perkataan buruk yang bukan dari Allah? Perkataan baik yang bukan dari Allah? Kalau ada perkataan satu kata saja yang bukan kata Allah, bukan kata dalang yang keluar dari mulut wayang, berarti kau sudah belum sempurna dalam mentauhidkan dia. Dan tidak ada satupun kalam yang muncul dari sini. Tidak ada pun satu yang kau lihat yang bukan dia. Inilah yang harus dipahami. Jadi jangan lagi bersandar, bukan banyak-banyakan tahajud. Bukan karena di penghujungnya engkau tidak bisa lagi berdiri tahajud. Tidak lagi bisa berdiri sholat. Lebih baik. Dari sekarang, sholatmu yang berdiri adalah bukan kaki, tapi kudrat irodatnya. Tadi, maka tadi takbiratul ihram itu, di situ harus ada ihram, tutuplah diri dohirmu, kembalikan. Bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang sekarang sudah barangkali di rumah sakit, apa semua,
Balikan surah la hayyun la ilmun la syami'un. Berserah dirilah dari ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu kembalikan. Raditu billahi robba. Itu ridholah pada Allah sebagai Tuhanmu. Bagaimana Tuhan ridho pada Allah pada Tuhanmu? Ridholah hidupmu adalah miliknya. Melihatmu basornya, mendengarmu samanya, berkalamu kalamnya, napasmu hiyayatnya. Gerakmu adalah kudratnya, irodatnya. Pada takbiratul ihrammu kudrat irodatnya. Berdirimu adalah kudrat irodatnya. Bacaan Fatihahmu kalamnya. Dengaran bacaanmu ada samanya. Kau lihat tempat sujud adalah basornya. Adalah juga sama. Tartibnya dirimu karena ilmunya. Kalau bukan karena ilmunya, kau tidak akan tartib. Acak-acakan kerjaanmu itu. Inilah ya buat kalian. Yang penting sebelum apa-apa kalian la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun. Bagi kalian yang muda, karena barangkali dari antara kalian ada yang harus menjadi pencerah kepada manusia, terus belajar. Karena al ilmu nurun. Jadilah manfaat pada manusia. Silakan menempatkan dirinya masing-masing jadi khalafah. Olahragawan perlu, polisi perlu, tentara perlu. Segalanya perlu, maling perlu, satpam perlu. Tadi obat perlu, penyakit perlu. Itulah kalau kita sudah mengerti. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Cuma barangkali buat kalian ini kakek-kakek tidak akan merasakan surga hari ini dengan jannatul ma'wa karena sudah barangkali sudah terlewat karena kau sudah berpikir surganya di sono. Semua ya. Jangan kalian kaget, di sono itu tidak ada. Hari ini tempatmu hanya dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan, atau kembali lagi, insan, adsam, arwah, misal, arwah, wahidiyah, semua. Ahadiyah, kosong. Balikan lagi pada kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 9. Balik lagi kepada 0. 0. Asal kosong. Tadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan itulah. Kosong, tapi kosong bukan berarti kosong karena angka 1 dari kosong. Tidak ada angka 1 kalau tidak ada angka kosong. Maka inilah menjadikan manusia kehilangan Tuhan karena pada saat angka kosong sudah terjadi jadi angka 1, angka 2, angka 3, begitu sampai angka 9. Kalau dia belum menyadari, angka 9 mengajarkan kembali lagi kamu pada kosong sebenarnya. Nah, itulah angka 9 luar biasa. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 8 tambah 1, 9. 9, 2 kali 9 adalah 27, 2 dan 7, 9. 3 kali 6, 9 kali 3, 9 kali 4, 36, 3 dan 6, 9. 9 kali 5, 45, 4 dan 5, 9. Terus begitu. 9 kali 7, 72, 7 dan 2, 9. 9 kali 9, 81, 8 dan 1, 9. Maka itulah angka 9. Adalah kesempurnaan. Berarti 7 lubang di kepalamu, 2 lubang di kubur duburmu, 7 lubang itulah siapa yang mampu menjaga itu. Itulah wali songo. Maka tadi. Tapi belum bisa wali songo kamu sebelum kamu sembelih 7 lubang di sini. Tadi semua. Maka rasakan cahaya Tuhan kau bisa lihat dengan 2 jari telunjukmu. Sebenarnya. Suara Tuhan kau bisa dengar dengan 2 jempol ini. Tapi juga napas Tuhan, hidup Tuhan, kau bisa rasakan dengan 2 jari tengah ini. Dan rasa Tuhan, kau bisa rasakan dan kelingking. Ya. Nah itulah akhirnya kenapa orang yang suka latihan, dia menutup semuanya. Dia liko dari semua. Tapi semuanya harus berangkat dari sirun iblisiyah, masuk ke sirun Muhammadiyah, barulah sirun ilahiyah. Tapi kalau di sini masih binatang, bagaimana kau akan liko di sini? Kalau kau di sininya binatang, dan di sini semua butun, sinilah perutmu, dadamu, kepalamu. Adam, Muhammad, Allah. Maka di sini dikirnya la. Pindahkan la sirun iblisiyah, sirun Muhammadiyah, sirun ilahiyah. Ya, itu saja buat bekal Abah, dan Abah sudah sampaikan buat teman-teman di Irian, di Kalimantan, buat yang tua-tua. Udah, yang penting di hatimu. Pada saat beras sudah jadi nasi, kau sadarilah sebenar-benarnya dirimu adalah beras. Pada saat Tuhan sudah terjalin dari segala apa yang ada termasuk dirimu, sadari kehadiran Tuhan pada dirimu dan di luar dirimu.
pandang segala apa yang kau lihat. Walillahil masyriq wal maghrib. Kau lihatlah dia sebagai Rasulullah, sebagai Muhammad. Karena Allah itu di sebalik Muhammad. Ingat, Nurullah itu di sebalik Nur Muhammad. Nurullah itu ya Nur Muhammad. Sifat itu adalah zat, tapi zat itulah sifat. Al-insanu siri wasifati adalah apa namanya? Wasyiri sifati wasifati la ghairi. Itu. Sebenar-benarnya gula itu si manis. Gitu. Tapi si manis itulah tajali pada gula. Tapi gula sebenar-benarnya gula adalah Muhammad. Wujudnya si manis. Itulah kenapa kata Allah. Nama zatku Allah. Nama zatku manis. Nama wujudku Muhammad si gula. Itu tadi. Nama rupaku Adam. Jadi apa saja. Rahasiaku insan. Insan itu adalah saat manis dan gula sudah bersatu. Dohiron wa batinan. Maka disitulah kamu pada saat kau sudah temukan jasad dan ruh Adam dan Hawa sudah dikawinkan, kamu udah bahagia di dunia ini sebenarnya. Wa in qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Tuh. Di situ Allah sedang bicara bukan Adam dan Hawa, pasangan jauh. Pasangannya jasad ruh, pasangannya kanan kiri, pasangannya langit bumi, pasangannya badan ruh, pasangannya Muhammad Allah. Begitu. Yang harus dipahami. Ya. Maka buat kalian yang sudah tua-tua yang ingin melepaskan diri, maka yang di rumah sakit di mana barangkali, sadarilah, akulah pada dirimu. Tekukan lidah ke atas, giginya dirapatkan, aku Allah dan diriku tidak ada. Itu saya. Wal awal Allah, maka wal dohir pun Allah, syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah. Ya. Maka zikir syariat adalah dengan tubuhmu. Bagaimana sekarang bahasa biasa sujud suruh apapun yang kau gerakan itulah sesungguhnya lihat PL dia tadi semua. Apapun yang kau keluarkan hi sebetulnya adalah tadi semua. Jadi nggak usah Allah nggak usah ho tapi kamu ngerti. Daripada Allah tapi kamu nggak ngerti apa itu Allah. Lebih baik hu hi ret gitu. Tapi kau tahu itu adalah siapa yang bunyi. Itu yang penting. Tadi semua. Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ayahnya adalah daripada guru Abah, adalah pada saat pergi ke sana, seorang tua berbaca Bismillahirrahmanirrahim, ngarohman, ngarohim, udah nggak peduli lagi suara yang muncul, musudes ke, maka itu bagi orang yang sudah marifat yang lebih dengar kalam, ingat itu, kalam, bukan bagusnya marojil huruf. Maka orang sekarang ada muparokoh, kenapa? Bacaannya parah. Berarti kamu itu nggak sholat. Kamu jadi imam sholat. Yakin orang dengerin orang, salahnya orang. Ini kebodohan orang akhir zaman dalam sholat. Terjebak dalam fikih tapi tidak ngerti pada hakikat. Jadi semua orang yang lebih ngerti hakikat, walaupun pasihnya 1000 setan sekalipun, tapi kalau tidak hadir Allah, sia-sia justru Allah. Dan bukan di situ letaknya. Dia hanya ingin dibuktikan. Abada ya'budu ibadatan. Dia hanya kamu mengabdi kepada dia sebagai hamba. Dalam wujud apa? Sifat apa? Bagaimanapun. Itu aja yang penting. Maka pahami Tuhanmu yang maha agung ini. Yang maha indah ini. Yang tadi. Segalanya hanya dia. Pada Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sahabat. Sekali lagi Abah buat teman-teman yang ada di Kaltim. Dan buat teman-teman di Makassar, coba tolong dipastikan mau di Makassar atau mau di Kota Baru ya. Karena Abah bukan tidak mau pergi buat di Muara Bungo ya, buat Pak siapa Jainul yang di Muara Bungo, teman-teman yang sudah ke sini. Kata Abah, ini persoalannya bagi Abah itu terbang kemanapun Abah nggak usah kalian pikirkan tiketnya. Tapi masalahnya adalah karena di Abah sendiri begitu banyak tamu dan lain sebagainya, kegiatan di Abah juga begitu banyak dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau Abah terlambat datang atau apa namanya tidak memenuhi undangan bukan karena bayar jauh, Abah itu nggak perlu kamu bayar kok. Tadi semua ya, tadi semua. Jadi intinya adalah biarkan kata Abah juga belajar kita ini. Abah ajarkan kenapa semuanya. Kalau tadi Abah minta ridhonya itu dari awal. Dari tahun yang lalu mulai awal Abah live di YouTube ini kata Abah ini Abah terbuka untuk siapapun yang mengambil itu silahkan sahabat Abah dan Abah bertanggung jawab dengan amaliyah yang Abah sampaikan karena amaliyah itu sudah teruji, amaliyah itu sudah terbukti, amaliyah itu bukan coba-coba, amaliyah itu bukan kira-kira, amaliyah itu bukan katanya, amaliyah itu apa yang kamu alami tadi bersama dia
dan kamu rasakan dan kamu buktikan. Itu muncullah keyakinan. Maka ada orang bilang, Abah saya tuh berani. Bukan berani, yang berani dia kok. Sebenarnya tadi semua kulil haqqo walakana murran. Semua ya. Itu saja, mohon maaf terus kurangan sekali lagi ya, bicara tidak kalau abahnya ini adalah karena abah juga udah mati tadi semua ya. Maka karena itulah mati abah tidak. Jadi sekali lagi buat teman-teman Makassar ya, karena abah sudah niatkan mau pergi ke Makassar, tapi ternyata tadi ada masukan, bah jangan di Makassar, kota baru, tetapi kan abah tidak ngerti di mana itu adanya. Tetapi masalahnya bagi abah, di mana abah datang manfaat, abah datang ke situ. Itu saja patokannya. Dia nanya syarat, tidak ada syarat kepada abah, tidak ada bayaran kepada abah, tidak perlu kamu ganti ongkos abah, tidak perlu kamu nyiapin makan bahkan untuk abah sebenarnya. Itu tapi terserah pada kalian tadi semua ya. Itu saja sekali lagi. Jadi dan buat juga buat teman-teman di Pamekasan dan Sumeneb juga sama. Insya Allah itu jadwal abah adalah pertengahan Oktober. Tadi semua insya Allah abah akan bisa silaturahmi juga adalah ke apa namanya kakak seperguruan lah di sana, Abah Ali ya. Abah selalu mendoakan beliau selalu sehat, selalu berkah, selalu bahagia semua ya. Dan seluruh murid-muridnya tercinta di sana. Semoga Allah bisa izinkan sebelum apa menginap di Bangkalan semalam, Pamekasan mungkin 1 malam, Sumeneb, dan kemudian akan kembali lagi ke mengikuti jalur Wali Songo dari semua ya. Itu saja sahabat semua sehat, yang penting semua ya tidak menasihatin siapapun, sedang merubah syariat siapapun, yang abah rubah hanyalah masalah itikad tauhidnya. Jangan salah kaprah, itu saja. Sholatnya sama seperti kemarin, saumnya seperti kemarin, tapi itikadnya siapa yang saum, siapa yang sholat, itu saja. Siapa yang berilmu, siapa yang hidup, siapa yang mati, itu saja. Mana makhluk, mana abid, mana ma'bud, itu saja yang penting. Sama tadi, siapa yang baca Quran, apa yang dibaca, mana firman Allah, nah itu harus ngerti, mana asmanya, mana afalnya, mana sifatnya, mana zatnya, itu saja. Nah itu, jadi sing penting, marilah kita terbuka dengan segala apa yang sudah dibuka olehnya seluas-luasnya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.